Hai semua, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas mengenai salah satu contoh dan penjelasan mengenai stratifikasi sosial. Selamat pagi teman-teman dan Miss Desi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai si miskin dan si cuek. Nah, sebelum itu, Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pengelompokan individu berdasarkan kelas istimewa, privilege, status sosial, kritis, dan kelas berkuasa. Sebelum itu aku mau nanya ke kalian dan apa di sini? Mau nanya ya, tapi lebih spesifik. Soalnya kayak dibatasin ya. Bukan kotanya, tapi apa yang itu ada rumah yang bagus, ada rumah yang jelek. Iya. Ada perbedaan kota sama ya itu. Jadi ya banyak gedung tinggi dan juga di bawahnya itu banyak rumah masyarakat. Kalian pernah gak sih kayak jalan terus ngeliat yang namanya gang kecil atau gang sempit kayak gini, yang cuman bisa dimasukin orang atau motor. Nah sebelum itu aku punya pengalaman. Jadi dulu aku tuh tinggal di rumah nenek. Jadi rumah nenek aku tuh bener-bener kayak di gang sempit ini. Ini mobil yang di situ lah, yang mobil ini. Jadi bener-bener di sini tuh banyak banget gang sempit dan terletaknya itu rumah nenek aku tuh di tengah-tengah kota banget. Jadi itu depan gangnya itu. Jadi ini ada Grand Mercury yang harus dibangun, tapi sekarang udah jadi. Itu bukan, ini di daerah Bandar Lampung. Jadi sempat tinggal di Bandar Lampung di rumah nenek. Nah di situ benar-benar kawasannya sumpah ribut, pokoknya kayak nggak bisa tidur aku rasanya awal-awal baru tempat tinggal di tempatnya nenek. Itu benar-benar kayak ruah banget. Terus karena ada yang bangun apa sih namanya hotel Grand Mercury ini, banyak debu yang sering aku hisap sama sama nenek dan mama. Terus aku juga membahas biasanya kan nenek aku tuh rumahnya termasuk fancy dan punya AC gitu. Dan biasa perkampungan ini tuh warga-warganya gak punya AC, biasa mereka pakainya kipas dan biasa nggak terlalu layak dihuni gitu tempatnya karena kayak kotor, terus mereka tuh nggak aware sama tempatnya. Bahkan mereka tuh sempet aku lihat buang sampah itu di kali. Jadi di situ ada kali, di kalinya tuh udah tercemar banget. Nah sempat aku bilang sempat nenek aku nyuruh aku ke warung kan. Nah di situ aku sempat ditanya, kamu cucunya siapa atau kamu anaknya siapa. Nah karena aku termasuk ke middle class di sini, jadi pas aku bilang aku cucunya Tati Yarus gitu, itu langsung pandangan mereka tuh langsung kayak wah orang yang middle gitu kan. Jadi bener-bener kayak aku dilayanin kayak bener-bener kayak oh yaudah kamu kalau mau ngutang aja nggak apa-apa gitu, atau bahkan nyampe kayak ditambahin permennya atau apa kalau aku beli permen. Jadi bener-bener kayak dipuja banget gitu. Tapi untungnya aku, nenek sama mamaku tuh nggak pakai hal itu yang negatif gitu. Jadi kayak kita tetap sama rata, nggak mau ada perbedaan. Lalu di gang sebelahnya itu ada bukan rumah, kayak gang juga sempit gitu kayak gini. Tapi ada satu rumah yang dekat dan mewah banget. Tapi dia ngambil hak harta warga di sana. Jadi kayak kan biasanya setiap bulan itu ada kayak baksos gitu, datang baksos dari pemerintah atau gitu-gitulah pokoknya. Dan itu dia tetap ngambil beras-beras dan minyak gitu. Tapi si warga di sana itu tidak bisa apa-apa karena dia takut dia apa-apain gitu kan. Jadi dia nggak masalah gitu. Dalam hubungan dengan pengalaman aku, artikel ini hampir mirip kayak cerita aku. Jadi di sini tuh ceritain tentang ketimpangan ekonomi sosial dan tepatnya di kota kita, Jakarta. Di sini ngebahas mengenai hasil data rasio gini yang kayak ketimpangan ekonomi di Jakarta pada tahun 2023 tahun kemarin.
Nah, ini termasuk stratifikasi sosial kah? Benar, karena pada dasarnya stratifikasi sosial kan pembedaan, dan itu pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Jadi ada upper class, ada middle class, ada lower class. Dari pengalamanku dan juga dari artikel ini, itu termasuk ada pembedaan di antara masyarakat sekitar. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Pada awalnya terjadinya itu karena tentunya pembedaan ekonomi, gaji, dan juga gaya hidupnya mereka. Terus dari data ini itu rasio Gininya itu bagian pedesaan itu mencapai 0,313 poin, sedangkan perkotaan itu 0,409 poin. Jadi beda banget kan ya, kalau pedesaan jauh lebih rendah sedangkan perkotaan lebih tinggi. Mengapa? Karena pedesaan itu jujur lebih setara, karena dari kayak pekerjaannya yaitu petani, terus itu juga peternakan. Tentu beda sama perkotaan yang guru dan juga dokter, itu beda. Lalu ini udah di ujung presentasiku, aku tarik garis merahnya ya guys. Jadi dunia ini tidak mungkin tidak ada perbedaan. Tentunya ada, dari ekonomi, pendidikan, lalu status, dan ras kita, itu semua pasti beda. Maka perbedaan ini kita perlu adanya keseimbangan dalam hidup sosial kita. Entah itu kita harus mengambil hal yang positif dari stratifikasi sosial ini, tidak mengambil yang negatif. Stratifikasi itu penting karena untuk mengukur gaji di pokoknya masyarakat. Oke, kita perlu saling mendukung satu sama lain. Sekian, terima kasih.